Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan dan pengetahuan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sumber Pancasila sebagai nilai pembangunan. Yang pertama, historis. Berasal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pengembangan iptek melalui pendidikan. Yang kedua, sosiologis. Ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Memakai iptek tidak berjalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga, politik. Dapat diurutkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, contohnya pada zaman Orde Baru. Ilmu dalam perspektif historis ada pada zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abadi pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, zaman kontemporer, abad ke-20 dan seterusnya. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu science yang berasal dari bahasa Latin, dan scientia berasal dari bentuk kata kerja yang berarti mempelajari atau mengetahui. Van Melsen 1985 mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, universitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan, karena ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang keenam, progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru sifat ilmiah sungguh-sungguh. Yang ketujuh, kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan dan kebertautan antara teori dan praktisi. Pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu. Yang pertama, pilar ontologi. Selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau ekstensi. Aspek kuantitas. Apakah yang ada ditinggalkan? Dual atau plural, atau monisme, dualisme, atau pluralisme. Yang kedua, pilar epistemologi. Selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Yang ketiga, pilar aksiologi. Selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai dan strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Visi di Indonesia. Visi ilmu di Indonesia. Yang pertama, teologis. Pengetahuannya hanya pada dimensi yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua, etis. Ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, integral atau integratif. Penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakat. Baik, sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.